bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya Jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Saya berharap pada masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta, bijaklah dalam mencermati isi dakwah Habib Bahar Smith. Jangan semua isi dakwahnya ditelan mentah-mentah. Karena jauh sebelum Habib Bahar Smith menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Kang Deddy Mulyadi sudah berbuat pada masyarakat Jawa Barat, khususnya Purwakarta. Sedangkan Bahar Smith yang mengaku cucu turunan Nabi Muhammad, kontribusi apa yang pernah dia berikan kepada masyarakat Jawa Barat? Dan sedikit penyampaian dari saya buat masyarakat Jawa Barat, Purwakarta, dan Subang. Kopediam Bahar Smith terkait dengan gelarnya sebagai habaib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, versi mereka ya, Rawita Alawiyah, kali ini terbongkar. Baru saja ada video yang begitu sangat viral, ini dari Sulawesi, seorang pemuda yang membeberkan tentang bagaimana Bahar Smith ini yang ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya orang Sulawesi, Habib Bahar Smith orang Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi sendiri dia tidak laku. Bahkan di Pulau Sulawesi dia tidak dianggap sebagai seorang Habib atau keturunan Nabi Muhammad. Entah bagaimana jalan ceritanya. Merantau ke Pulau Jawa, tiba-tiba jadi Habib, tiba-tiba mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Katanya di Sulawesi tidak ada yang menganggap dia sebagai cucu Rasulullah. Makanya heran ketika ada di Pulau Jawa, tiba-tiba saja Bahar Smith ini bergelar sebagai Habib. Ini tentu sangat memalukan bagi Habib Bahar ya. Sepanjang konten-konten kita terhadap Bahar Smith ini, baru ada satu video yang memang betul-betul vulgar dan begitu berani monohok Bahar Smith. Itu pun dari satu kepulauan yang merupakan satu pulau dengan bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 2 hari lagi akan ada reuni dan Iman Jumbo rupanya sudah ada di tanah air, sahabat ya. Sekalipun dalam kondisi yang sakit, karena kita melihat dari cuplikan video pada saat turun di bandara, dia ada di kursi roda, artinya dia dalam keadaan yang lagi tidak baik-baik saja. Sehingga sebentar pada saat reuni 212 ada 2 kemungkinan, boleh jadi dia akan hadir dan boleh juga tidak hadir. Dengan asumsi bahwa ketika dia tidak hadir, maka ada alasan bahwa dia sakit. Padahal hanya kemungkinan tidak hadir karena massa hanya sedikit atau Pak Prabowo tidak datang di acara tersebut. Boleh jadi ini dia lakukan sebagai bentuk strategi ya bagi Iman Jumbo. Ya luar biasa trik-triknya ini. Jadi seolah-olah sakit. Jadi nanti ada alasan kan kalau misalnya tidak ke reuni 212 karena mungkin sedikit massa yang hadir atau Pak Prabowo tidak datang ya karena sakit. Kan begitu. Itu luar biasanya mereka. Nah, yang kedua, ada satu video yang sangat luar biasa pasca Bahar Smith mencecar Kang Deddy Mulyadi. Itu pemuda ini dari Indonesia Timur, dari Sulawesi katanya, yang membongkar tentang siapa Habib Bahar. Jadi Bahar Smith ini nanti di Pulau Jawa baru bergelar habaib. Kalau di Sulawesi katanya ya tidak ada habaib-habaib. Ya memang sih, saya sendiri kan orang Sulawesi. Di Sulawesi itu tidak ada. Istilah cucu Nabi itu tidak ada. Bahkan kalaupun ada habaib-habaib, semua lebih suka dipanggil puang. Merupakan salah satu panggilan yang sangat karismatik bagi tokoh-tokoh dari Sulawesi, terutama dari Sulawesi Selatan ya. Nah, makanya benar juga apa yang disampaikan oleh pemuda ini, bahwa Bahar Smith ini leluhurnya di Sulawesi tidak ada yang bergelar Habib, tidak ada. Semua biasa saja. Tetapi begitu masuk Pulau Jawa, ya boleh jadi karena di Jawa memang dari dulu ya yang namanya habaib itu begitu dihargai. Karena
efek dari doktrin ulama-ulama kita. Ulama-ulama NU khususnya itu memang mendoktrin bahwa yang namanya habaib itu adalah suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum ada tesis Kiaimat. Oleh karena itu informasi-informasi seperti ini ya tentu penting kita backup. Sekalipun ini akan membuat Bahar Smaik tentu sakit hati, ya tidak ada masalah. Siapa suruh dia ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah? Padahal harusnya tidak perlu mengaku suriat Rasulullah. Cuma memang kepentingannya ya dawir. Karena kalau dia ngaku sebagai cucu Rasulullah, dia bisa saja membangun narasi-narasi doktrin yang pada akhirnya membuat orang tidak sadar keluar ruannya. Apalagi dengan penyejalan-penyejalan pembangunan pesantren, melakukan maulid, diajarlah para mukibing-mukibing itu patungan kan. Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka lagi diporoti. Apalagi yang meminta ini misalnya cucu Rasulullah, kan susah itu mengelak kalau cucu Rasulullah yang minta. Jadi saya kira Bahar Smaik dalam posisi itu tidak salah juga kalau kemudian dia menggunakan gelar Habib. Dan bukan saja itu, tidak sendiri Bahar Smaik ini melakukan hal yang sama. Ada juga satu orang dari Takalar yang bahkan sekarang di PBNU. Itu malah dengan gelar Habibnya yang palsu menikahi salah satu putri pesantren yang sangat besar ya di Yogyakarta. Tidak usah saya sebutkan nama pesantrennya. Dan konon ceritanya orang ini juga sudah diceraikan. Jadi sudah cerai karena selama sudah menikah tidak pernah mengajak istri dan keluarganya itu ke kampungnya. Ya mungkin malu-malu. Karena di kampungnya bukan siapa-siapa, tetapi kemudian karena gelar habaibnya yang konon ceritanya juga dia curi itu mendapat penghargaan yang luar biasa, bahkan menjadi pengurus inti di PBNU. Itu salah seorang oknum yang ngaku-ngaku Habib, padahal bukan Habib itu di kampungnya di Sulawesi, salah satu pulau yang ada di sana di Takalar, Kabupaten Takalar. Saya tahu lokasinya di mana. Tapi itu nanti akan kita bongkar ya, nanti akan kita bongkar semua itu. Betapa memang karena masyarakat di Pulau Jawa ini sangat menghargai yang namanya habaib, jadi orang rela melakukan manipulasi terhadap dirinya yang penting bisa dihargai. Dan tentu sekali lagi ini adalah edukasi, tidak ada maksud kebencian terhadap mereka para kelompok Lawi ya. Tidak ada, karena bagaimanapun juga mereka ini adalah bagian daripada anak bangsa kita. Tak kala negara kesatuan Republik Indonesia dengan kebinekaannya sesungguhnya itu kan menghimpun segala golongan yang ada. Hanya saja memang yang membuat kita geram terhadap mereka ini karena beberapa hal sudah sangat keterlaluan. Pertama tentu dengan doktrin-doktrin atas nama suriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ini berefek pada disintegrasi bangsa, karena dengan doktrin-doktrin sebagai cucu Rasulullah itu mempengaruhi banyak masyarakat untuk ikut dengan apa yang selalu dia teriakkan, terutama kalau hari ini atau kemarin-kemarin atau ya lalu-lalu ya pada saat Pak Jokowi jadi presiden, hampir saja negara kita ini terjadi chaos pada saat 212 dan semua itu mereka lakukan atas legitimasi sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentu tidak terlepas dari mereka yang selalu memasukkan sejarah Jatmang, sejarah NU, bahkan sejarah NKRI diobok-obok dengan mulai mencantol-cantolkan pejuang Nusantara, pejuang prakemerdekaan sebagai leluhurnya. Dan itu saya kira sudah sangat viral. Nah, belum lagi bagaimana banyak karya anak bangsa itu yang diklaim sebagai karya Balawi. Bahkan mereka sendiri sudah memproklamirkan bahwa Pulau Jawa ini adalah pintunya Kota Tarim. Atau bahkan mengatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Wali Tarim. Aduh, bahaya ini. Bahkan menciptakan lagu-lagu ya Tarim, nah dan seterusnya. Ini bahaya sahabat ya. Karena itu kesadaran kolektif penting bagi kita semua, dan video-video sebagaimana yang saya sampaikan atau yang saya tampilkan tadi itu terkait dengan anak muda dari Sulawesi yang membongkar siapa Bahar Smaik. Saya kira yang penting untuk di-up terus-menerus sebagai bentuk edukasi sekaligus memberikan penyadaran kepada generasi kita. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.